Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang kentosan adalah kentosan, di mana kentosan adalah sangat random genetiknya. Ketika The Brondel membuat sebuah video tentang kentosan di Facebook, kemudian banyak yang mengatakan sombong lu, bahwa kita menanam bibit, bagaimana mau menanam bibit sertifikat kalau nggak punya modal, bagaimana kita susah mencarinya, merupakan sebuah alasan saja. Sekali lagi alasan saja The Brondel bahwa bicara tentang kentosan adalah sebuah bahan tanam yang digunakan untuk menanam dengan random genetik. Random genetik dari mana? Bahwa kentosan yang diambil dari sebuah perusahaan yang tumbuh di bawah-bawah sawit yang merupakan persilangan dari tenera yang bersilang dengan tenera yang akan menghasilkan kemungkinan besar duranya 25%, pisiveranya 25% dan 50%-nya adalah tenera seperti induknya. Walaupun induknya nggak akan mungkin seperti induknya yang dulu terdahulu. Sehingga yang ingin saya sampaikan pesannya adalah kalau kita mau berbisnis maka modal dulu. Modal dulu, kalau memang tidak ada mungkin silahkan saja. Akan tetapi kalau kita berhitung sebuah investasi di kelapa sawit adalah kembali lagi modalnya bagaimana. Eh, Ketika kita menanamkan modal, kostum meter atau biaya dari menanam sampai dia panen, maka kita kan berharap sebuah harapan bagaimana akan cepat kembali modalnya. Ketika kita menanam kelapa sawit tanpa adanya kepastian kapan kembalinya, buat apa? Kita harus tahu yang namanya dura. Dura adalah sebuah bahan apa ya? Sebuah kelapa sawit, jenis kelapa sawit yang cangkangnya tebal. Memang skala berat, akan tetapi yang menjadi penting adalah bahwa ketika dia berat tapi jumlah janjangnya kurang ya Allahu alam jumlahnya ya akan sedikit beratnya, sehingga kita menghitung kelapa sawit adalah akumulatif per tahunnya itu berapa ton yang akan kita bisa keluarkan. Maka muncullah bibit unggul yang disilakan oleh balai-balai yang sekarang 21 balai yang ada di Indonesia yang menghasilkan minimal 98% tenera. Ketika kita menanam kentosan sebagai bahan tanam kita di lapangan, ya siap-siap kita harus menerima imbas dari menanam kentosan itu sendiri, yaitu adalah kepastian genetik yang mungkin terjadi. Kalau dura saja mungkin masih berat dan akan mungkin muncul buahnya, tapi bagaimana dengan pisifera yang sering terjadi gagal penyerbukan? Gagal penyerbukan ini yang artinya bahwa buah cengkehnya banyak, buah cengkeh bin landak bin partikonokarpnya cukup besar. Sehingga kalau ini banyak, ya maka kepastian investasi untuk bisa baliknya ya akan semakin sedikit. Nah pertanyaannya kita kembalikan lagi, kita berinvestasi apakah kita mau berjudi atau mau kepastian kapan kembalinya. Nah ini yang perlu kita pikirkan sebagai seorang petani. Kalau tidak ya monggo saja. Sekali lagi bahwa menanam bahan tanam mau bersertifikat ataupun kentosan ataupun menabal-abal ataupun apa ya yang atas nama ini yang tidak jelas genetiknya. Sekali lagi ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi kalau genetiknya nggak jelas apakah mau kita pilih, itu ada di tangan petani. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.